Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Saya sudah membuatkan contoh skrip sederhana yang bisa kita lihat di layar. Baris pertamanya adalah let age sama dengan prompt, masukkan umur Anda. Di sini ada fungsi baru yang belum pernah kita pelajari ya, yaitu prompt. Prompt ini mirip dengan alert, fungsinya sama-sama menampilkan dialog box dalam bentuk pop-up. Namun ada sedikit perbedaan ya, kalau kita lihat pada kode kita. Nantinya prompt akan menampilkan tulisan masukkan umur Anda, dan kemudian meminta pengunjung situs untuk memasukkan suatu nilai. Nilai ini akan disimpan ke dalam variabel age atau umur. Kita lihat ke baris kedua, age sama dengan age ditambah 10. Artinya kita menambahkan umur yang dimasukkan oleh pengunjung dengan angka 10, dan kemudian kita simpan lagi hasilnya ke dalam variabel age. Dan baris ketiga, alert, 10 tahun lagi umur Anda adalah ditambah age. Artinya kita menampilkan pop-up yang isinya tulisan 10 tahun lagi umur Anda adalah, dan kemudian diikuti oleh nilai dari variabel age. Berhubung kita menambahkan nilai yang dimasukkan oleh pengunjung dengan angka 10, artinya nanti mestinya angka yang ditampilkan di akhir kode ini sudah bertambah 10 ya. Kita jalankan skrip sederhana ini. Masukkan umur Anda, sebagai contoh saya masukkan 25, dan kita akan melihat hasilnya. 10 tahun lagi umur Anda adalah 2510. Kenapa bisa begini ya? Seharusnya 25 ditambah 10 adalah 35. Tapi di sini browser malah menunjukkan angka 2510. Nah, hal ini disebabkan karena pada saat saya memasukkan 25 di baris kode pertama, nilai yang disimpan ke dalam variabel age adalah 25 dalam bentuk string. Dan di baris kedua, pada saat saya menambahkan age dengan angka 10, berhubung variabel age berupa string, maka operator tanda tambah di sini berubah fungsi, bukan lagi sebagai operator aritmatika, melainkan menjadi operator string concatenation. Kejadian seperti ini nanti akan sering kita temui pada saat kita menuliskan kode JavaScript. Oleh karena itu, sangat penting sekali pemahaman kita mengenai tipe data yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Pada video ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai interaksi antar tipe data. Sebagai contoh, string ditambahkan dengan number, hasilnya menjadi apa? Dan kemudian kita juga akan mempelajari mengenai cara melakukan konversi atau mengubah tipe data, seperti tipe data string menjadi number, dan sebaliknya. Oke, sekarang kita buka dahulu konsol dengan cara klik kanan, lalu kita pilih Inspect, lalu kita pilih tab konsol. Jadi kita bisa langsung menuliskan kode JavaScript di sini. Nah, simbol tanda tambah di JavaScript ini sifatnya unik. Mengapa? Karena satu simbol yang sama bisa memiliki dua fungsi yang berbeda. Yang pertama sebagai operator aritmatika. Sebagai contoh, kalau saya ketikkan 25 ditambah 10, maka hasilnya adalah 35. Ini adalah hasil yang diharapkan dari 3 baris kode ini. Fungsi kedua dari simbol tanda tambah adalah string concatenation. Sebagai contoh, saya memiliki string pertama hello, yang saya tambahkan dengan string kedua world. Maka hasilnya adalah string gabungan yaitu hello world. Jadi di sini string yang kedua tinggal ditempelkan saja di belakang string pertama. Jadinya hello world. Kita lihat ke contoh berikutnya. Saya buat string yang isinya angka 25. Dan kemudian saya tambahkan dengan string yang isinya angka lagi, yaitu 10. Hasilnya, ya string gabungan 25, 10. Jadi string yang 10 ini tinggal digabung saja di belakang 25. Hasilnya 25, 10. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau kita menambahkan tipe data string dengan number? Kita lihat contoh pertama ya. Misalnya 25 dalam bentuk string, saya tambahkan dengan angka 10. Maka hasilnya tetap 25, 10. Artinya angka 10 di sini diubah menjadi string. Dan kemudian tanda tambah di sini berubah menjadi operator penggabungan string. Contoh kedua,
Bagaimana kalau yang di depannya angka 25? Dan saya tambahkan dengan string 10. Nah, posisi number dan string di sini dibalik ya. Jadi number di depan dan string di belakang. Dan hasilnya tetap sama, 25, 10. Jadi kesimpulannya, jika ada salah satu operannya yang berupa string, tidak peduli di depan atau di belakang, maka tanda tambah berubah menjadi operator penggabungan string. Sekarang kita buat contoh yang lebih rumit ya. Sebagai contoh, angka 10 ditambah dengan angka 11 ditambah dengan string 12. Hasilnya adalah 21, 12. Komputer bekerja dari kiri ke kanan. Awalnya komputer memproses angka 10 ditambah dengan angka 11. Hasilnya adalah 21. Dan kemudian 21 ditambahkan dengan string 12. Maka terjadilah penggabungan string. Hasilnya adalah 21, 12. Sekarang saya ganti lagi contohnya. Tipe data string saya pindahkan ke paling depan. String 10 ditambahkan dengan angka 11 ditambahkan dengan angka 12. Hasilnya adalah 10, 11, 12. Jadi awalnya komputer memproses string 10 ditambah dengan angka 11. Hasilnya 10, 11. Dan kemudian ditambahkan lagi dengan angka 12. Hasilnya menjadi 10, 11, 12. Kita masuk ke materi berikutnya. Bagaimana caranya untuk melakukan konversi tipe data? Misalkan saya memiliki string yang isinya angka 25. Apakah saya bisa mengubahnya menjadi angka 25? Jawabannya adalah bisa. Kita bisa menggunakan fungsi parseIn dengan huruf I besar. In di sini artinya singkatan dari integer atau bilangan bulat. Sebagai contoh, saya ketikkan kodenya menjadi parseIn buka kurung tanda kutip 25 tutup kurung titik koma. Dan hasilnya adalah angka 25. Jadi ini adalah solusi untuk perbaikan kode saya yang sebelumnya. Jadi sebelum saya menambahkan variabel x dengan angka 10, saya mesti memanggil parseIn terlebih dahulu untuk mengubah tipe data x dari string menjadi number. Kita coba lebih lanjut ya fungsi dari parseIn ini. Bagaimana kalau kita isi dengan bilangan pecahan? Misalkan 25,5. Berhubung di sini kita menggunakan bahasa Inggris, maka tanda koma mesti diganti menjadi tanda titik ya. Dan hasilnya tetap 25. Jadi yang diambil hanya bilangan bulat sebelum tanda titik saja. Sedangkan tanda titik dan di belakangnya diabaikan. Kita coba lagi. Bagaimana kalau di belakang bilangan bulat kita tambahkan huruf? Misalkan 25 ABCD. Hasilnya tetap 25. Jadi JavaScript secara otomatis mengabaikan semua karakter yang menyebabkan error di belakang angka. Bagaimana kalau karakternya berada di depan? Kita coba. ABCD 25. Maka hasilnya adalah not a number. Jadi kalau huruf pertama dari string bukan berupa angka, maka hasilnya adalah not a number. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau kita perlu mengubah string yang berupa bilangan desimal? Di sini kita bisa menggunakan fungsi parseFloat. Sebagai contoh, kita panggil parseFloat dengan nilai 25.5. Maka kita mendapatkan hasil angka 25,5. Sekarang kita masuk ke materi terakhir dari video ini. Bagaimana kalau kita memiliki data berupa angka dan kita ingin mengubahnya menjadi string? Nah, di sini kita bisa memanggil fungsi dengan nama string dengan huruf S besar. Sebagai contoh, kalau kita memiliki angka 25 dan ingin mengubahnya menjadi string, maka kodenya menjadi string buka kurung 25 tutup kurung. Dan kita mendapatkan string 25. Yang menariknya lagi, fungsi string ini bisa mengubah tipe data apapun menjadi string tanpa menyebabkan error. Jadi kita bisa coba ya. Misalkan tipe data boolean.
tipe data null, dan bahkan tipe data undefined. Kita buat dahulu variabel baru yang tipenya undefined. Dan hasilnya adalah string yang isinya undefined. Kita buka kembali kode JavaScript. Apa yang harus diperbaiki di sini? Sudah kita bahas barusan ya. Baris kedua mesti kita ubah menjadi age sama dengan parseIn. Buka kurung age, tutup kurung, ditambah dengan 10. Jadi dengan kode seperti ini, kita bisa memastikan bahwa tipe data yang diproses adalah angka ditambah angka. Sehingga tanda tambah di sini akan diartikan sebagai operator aritmatika. Kita coba hasilnya di browser. Pertama kita coba dahulu masukkan angka 25. Dan hasilnya sesuai harapan ya, angka 35. Kita refresh lagi. Kali ini kita coba masukkan huruf ABCD. Script tetap berjalan normal ya, tidak berhenti karena fatal error. Namun hasil yang kita dapatkan adalah not a number. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.